Ketemu lagi dengan Mamang Bintang Kebaya Lampung. Sekarang Mamang mau kasih kalian eh, kasih tahu bahwa Facebook, IG, dan YouTube itu bisa menghasilkan uang jika dikelola dengan benar. Syaratnya cuman kalian punya kreativitas, kalian punya produk, kalian punya kepercayaan diri, dan kalian punya semangat untuk berubah dari segi finansial dan gaya hidup, atau pengen berubah dari segi finansial saja bisa juga bisa mengembangkan bakat, mengembangkan karir, mengembangkan usaha, atau kalian pingin sukses seperti YouTuber, seperti selebgram, atau pengusaha-pengusaha. Kalian cuman butuh kepercayaan diri, kreativitas, semangat. Yang sudah saya alami sih begitu. Tadinya YouTube hanya untuk dokumentasi video anak-anak yang maksud saya anak-anak saya dalam masa perkembangan, masa kecil segala macam. Saya taruh di YouTube supaya tidak hilang kontennya, karena kalau disimpan di HP bisa jadi HP itu hilang, kita udah kehilangan momen juga, kehilangan dokumentasi si anak atau karya-karya saya juga, foto-fotonya di situ, video-video di situ, nomor HP segala macam. Tapi dengan ditaruh di YouTube dengan catatan tidak terlalu hal-hal vulgar taruh di YouTube, hal-hal yang tabu ditaruh di YouTube, itu si melanggar ketentuan YouTube, bakal di blok, bahkan dihapus. Nah, tadinya YouTube saya memang untuk itu, untuk dokumentasi masa perkembangan anak saya, dan juga koleksi karya-karya saya. Ada kebaya, ada segala macam, kalau ditaruh di HP udah pernah hilang jadi kapok gitu kan. Saya taruh di laptop, tapi kadang-kadang saya males buka laptopnya. Nah, makanya solusinya saya taruh di YouTube. Tapi perkembangan ke depan dan kesini sininya YouTube bisa menghasilkan uang dengan dimonetisasi dengan cara kita daftarkan dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan dari Google AdSense itu sendiri. Nah, kemudian setelah YouTube ada Facebook. Facebook itu juga saya gunakan Facebook dari tahun 2007. 2007 itu baru-barunya Facebook. Kemudian sebelumnya ada Friendster sama blog-blog gitulah, blogger apa itu, sebelum YouTube ada Friendster. Tapi Friendster hilang, muncul YouTube, muncul Facebook. Facebook udah berapa kali ganti karena kasusnya yaitu HP-nya hilang, HP-nya dicolong orang, terus akun yang sudah sekian ribu hilang. Tapi saya dengan kemajuan usaha saya dan desain-desain saya yang sudah semakin maju, menurut saya YouTube Facebook benar-benar saya jaga dari akunnya, dari sandi-sandinya, sehingganya kalau HP itu hilang saya tetap bisa ngebuka Facebook itu sendiri, akun Facebook itu sendiri. Dan sekarang Facebook saya untuk Facebook beda dengan Instagram atau dengan YouTube ya, karena Facebook sendiri membatasi pertemanan itu hanya 5.000. Dan bukan hal aneh kalau pertemanan juga langsung masih masuk aja, cuman kan nggak bisa dikonfir. Nah, saya akalin dengan
membuka halaman Pijar Bintang dan Bintang Kebaya Lampung untuk membuka seluas-luasnya pertemanan dan pengikut saya. Dan di situ juga Facebook bisa dimonetisasi, bisa menghasilkan uang apabila kita sering-sering mengupload video, mengupload karya-karya kita dengan ketentuan dan aturan main yang digunakan oleh Facebook itu sendiri. Jadi kalau sudah mencapai pengikut sekian ribu atau videonya viral sekian ribu jam, itu kita bisa kita bisa dapat gaji dari Facebook. Jadi jangan gunakan Facebook untuk hal-hal yang cuman ibaratnya iseng dan segala macam, karena di situ dilihat orang, di situ dinilai orang nggak bakal tahu niat kita apa mengupload itu, tapi mereka bisa saja berasumsi A, B, C, dan D. Tapi kalau saya mengupload sesuatu di Facebook itu sudah menjadi kewajiban saya dan sudah menjadi tujuan saya. Mengupload video dan gambar-gambar ke Facebook itu ada tujuannya, bukan hanya sekedar saya mengupload sebuah konten atau sebuah gambar. Di situ juga ada aturan mainnya. Saya tidak boleh saya tidak insya Allah saya tidak akan membuat konten-konten yang ibaratnya tidak bermanfaat atau bukan, maksud saya konten itu harus bermanfaat dan tidak menyinggung orang lain, tidak mengkepo kehidupan orang lain, dan masih di jalur yang nyaman untuk dinikmati dan dipublikasikan. Jadi dengan cara seperti itu dagangan saya tidak terdampak. Apabila dagangan kita mahal, apabila dagangan kita laris, apabila dagangan kita lagi laku-lakunya, tapi si pelaku itu nyinyir, si pelaku itu nggak bisa mengkontrol emosi, baperan, segala macam, itu dagangan bakal berkurang penghasilannya. Dan Allahu alam sih, rezeki di tangan Allah. Kalaupun dia nyinyir rezekinya gede, ya itu udah urusan dia sama yang kuasa. Dan setelah Facebook ada IG. Nah, dari IG saya juga mendapatkan income, karena apa yang saya posting ke IG, apa yang saya posting berupa video, berupa gambar dan segala macam itu bisa menghasilkan uang. Kenapa? Karena mereka begitu tahu produk saya, mereka pesan lewat DM, mereka bisa bisa tanya-tanya, kemudian mereka juga mempercayakan endorse ke saya untuk membuat sebuah konten dari produk mereka. Ya walaupun untuk kali ini nilai nominalnya masih kecil, teman, ya saya nikmatin karena itu adalah jalan dimana saya ingin merintis segala sesuatu yang saya impikan dengan jalur yang saya inginkan. Jadi selain itu ada WA. Nomor WA bisa digunakan untuk mencari uang dengan mengupload gambar-gambar, dengan mempromosikan dagangan, dengan memberikan informasi-informasi di mana tempat beli apa, misalkan kita menginformasikan suatu tempat yang bagus dan segala macam, dan kita juga bisa di-endorse oleh si ownernya, itu juga bisa menghasilkan uang. Tidak terkecuali ketika mereka berinteraksi dengan saya di Facebook susah, mereka menghubungi saya lewat WA.
Nah, itulah uh, sosial media yang saya gunakan untuk mencari pundi-pundi rezeki. Walaupun, oh ya nih, satu lagi yang saya lakukan di Facebook, di IG dan di YouTube, di WA segala macam itu tidak semua harus saya publikasikan karena memang saya terpaut kontrak dengan dua perusahaan yang bergerak di bidang fashion, eh, dan produk itu sendiri dilabeli oleh mereka walaupun yang buat saya. Jadi jangan heran ketika Bintang Kebaya kok nggak posting-posting karyanya, Bintang Kebaya kok jarang ada postingan gaun, atau Bintang Kebaya kok lama nggak muncul gitu-gitu kan. Nah, itu rahasianya saya kasih tahu kalau Bintang Kebaya itu sedang bekerja sama dengan dua perusahaan yang bergerak di bidang fashion, tapi tidak dengan perjanjian tidak dipublikasikan di ruang di lini masa Bintang Kebaya Lampung demi kenyamanan dan kerjasama yang baik dengan pihak tersebut. Makanya jangan suzon kalau Mamang tidak upload, Mamang tidak tidak eksis gambarnya di wall IG, Facebook dan YouTube karena itu alasannya. Tapi alhamdulillah Mamang tetap segar, segar ya, bukan seger ya. Kalau seger bisa segerdu, bisa segerbong, bisa segerobak. Apapun itu, kalian bisa mendapatkan 5 masker cantik dari video ini. 2 orang nih saya kasih. 2 orang saya kasih. Jadi 5 sama 5 10. Tuh kan. Tonton terus sampai habis, ada pertanyaannya nanti. 5 masker cantik buat 10 masker cantik buat 2 orang pemenang. Nah loh, kurang apa coba Mamang Bintang Kebaya berbaginya, ya kan? Mana sih kameranya? Ya itulah pesan Mamang Bintang Kebaya. Kalau punya Facebook, ingin maju, ingin berpenghasilan, harus punya kreativitas, harus punya produk, harus punya semangat, harus punya attitude yang bagus. Dan harus punya HP dan gadgetnya lupa ya tadi ya, punya semangat, punya produk, tapi nggak punya HP ya percuma juga ya. Iya. Nah udah gitu, emailnya jangan lupa, email Facebook disimpan, email YouTube disimpan, email IG disimpan, dicatat. Jangan disimpan di HP semua. Kalau HP-nya hilang, kalian nggak bisa buka itu akun-akun itu. Jadi disimpan semua, di save semua. Jadi kalau HP-nya hilang, nauzubillah min zalik sih ya, nauzubillah min zalik, kalau hilang, kita bisa buka itu akun-akun walaupun karena otomatis kalau HP-nya hilang langsung di restart kan sama malingnya itu. Sudah 3 kali sih memang hilang. Tapi alhamdulillah akun-akunnya masih bisa ditolong. Nah itu kalau siasatnya alhamdulillah, siasatnya disimpan akun FB sandinya sendiri, akun YouTube sandinya sendiri, akun IG sandinya sendiri. Kalau WA kan nomor ya. Nah udah gitu disimpan di mana tidak terjamah anak kecil dan orang yang suka sembrono. Kalau ada orang tua kita misalkan taruh di situ, dibilangin ini jangan dibuang.